Baik, selamat pagi Bapak dosen, selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4. Hari ini akan membahas tentang bab 16 yaitu mengenai research and development. Namun sebelum memulai presentasi ada baiknya kami memperkenalkan diri, yaitu yang pertama ada rekan saya Wayan Febri Andika Putri Nimahir 069 dan ada saya sendiri Nimseka Pratiwi Nimahir 070. Research and Development atau penelitian dan pengembangan atau litbang adalah kegiatan penelitian dan pengembangan dan memiliki kepentingan komersial dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi. R&D atau litbang ini memegang peranan penting dan menjadi indikator kemajuan dari suatu negara. Aktivitas litbang biasanya dilakukan oleh suatu unit, lembaga atau pusat khusus yang dimiliki suatu perusahaan, perguruan tinggi atau lembaga negara. Dalam konteks bisnis, maka penelitian dan pengembangan ini biasanya merujuk pada aktivitas yang berorientasi ke masa depan yang akan datang dan untuk jangka panjang baik dalam bidang ilmu maupun dalam bidang teknologi. Selanjutnya ada struktur dan insentif pasar untuk research and development. Diketahui di mana konsekuensi dari kekuatan pasar dalam hal ini adalah surplus produsen dan konsumen. Sederhananya, kekuatan pasar menyeratkan kerugian efisiensi alokasi. Dalam hal ini, struktur pasar yang optimal adalah struktur yang meminimalkan tingkat kekuatan pasar seperti persaingan sempurna atau tidak adanya persaingan sempurna, peraturan pemerintah yang mengurangi tingkat kekuatan pasar. Satu perbedaan penting antara pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna adalah bahwa dalam kasus sebelumnya, seseorang harus menjalankan disinsentif monopoli yang menciptakan oleh keuntungan monopoli profesinya, sedangkan di bawah kompetisi pra-inovasi tersebut, keuntungan tidak akan ada dan ini dikenal sebagai efek penggantian. Selanjutnya ada dinamika kompetisi research and development. Jika produk yang ditawarkan oleh dua perusahaan tersebut identik dan biaya marginalnya konstan, lalu untung di bawah duopoli pasti lebih rendah dari keuntungan di bawah pasar monopoli. Ini menyeratkan bahwa insentif pasar monopoli untuk berinvestasi dalam R&D lebih besar daripada pesaing. Perusahaan monopoli memiliki lebih banyak kerugian karena tidak memenangkan penawaran untuk paten, atau dalam hal ini perbedaannya antara keuntungan monopoli dan keuntungan duopoli dari yang dimiliki saingannya untuk mendapatkan dari kemenangan tersebut, yaitu keuntungan duopoli. Andai kata pula jika perusahaan monopoli maupun perusahaan saingannya tidak mengajukan penawaran, maka paten baru tetap digunakan dan perusahaan monopoli berlanjut seperti keadaan semula. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan incumbent atau perusahaan yang memiliki inovasi secara terus-menerus sebagai bagian dari operasional bisnisnya akan memiliki insentif yang lebih besar daripada perusahaan pendatang untuk melakukan litbang atau R&D menuju inovasi secara bertahap. Namun jika ada ketidakpastian mengenai ancaman masuk atau jika inovasi cukup drastis, maka perusahaan luar mungkin memiliki insentif yang lebih besar untuk melakukan R&D daripada perusahaan lama. Dalam pemilihan strategi R&D tidak hanya memilih berapa besar yang akan diinvestasikan, tetapi juga cara berinvestasi. Secara khusus, maka perusahaan harus mempertimbangkan risiko-risiko yang terjadi, yaitu yang pertama ada strategi berisiko rendah, di mana ada salah satu yang menyeratkan inovasi bernilai rendah dengan probabilitas yang tinggi. Yang kedua ada strategi berisiko tinggi, yaitu adalah strategi yang menyeratkan inovasi bernilai tinggi dengan probabilitas yang rendah. Selanjutnya ada kebijakan public research and development. Yang pertama itu ada paten, di mana tujuan utama dari sistem paten adalah untuk menghargai inovator. Namun karena paten memberikan hak monopoli kepada pemegangnya, maka paten akan menyeratkan biaya efisiensi alokatif dari harga penetapan harga monopoli. Yang kedua yaitu ada perjanjian R&D. Perjanjian R&D antar perusahaan dapat berfungsi untuk meringankan masalah penumpang bebas terkait dengan barang publik. Mengapa tingkat investasi R&D yang efisien mungkin memerlukan kerjasama antar perusahaan adalah besarnya perusahaan ukuran dan risiko beberapa proyek R&D. Perjanjian R&D antar perusahaan mungkin memiliki keutamaan dari semua mengusir masalah penumpang bebas, namun mereka mungkin juga menurunkan biaya yang dikeluarkan untuk pengeluaran perusahaan. Di sini kami mengambil contoh real penerapan dari research and development, yaitu pada PT Sinar Sosro. PT Sinar Sosro adalah salah satu perusahaan yang telah memanfaatkan teknologi hasil pertanian dengan mengelola
Pucuk daun tanaman teh menjadi produk minuman teh dalam kemasan botol yang siap diminum. Teh botol Susro adalah merek teh beraroma melati yang dipasarkan oleh PT Sinar Susro. Teh botol Susro sangat populer di Indonesia dan kini juga dijual di berbagai negara di luar Indonesia. Saat ini, teh merupakan satu tumbuhan yang tumbuh di Indonesia, terutama di dataran tinggi. Kandungan utama pada teh yaitu catechin berupa igi-sigi yang merupakan zat anti kanker dan tanin yang mempengaruhi rasa sepet saat diseduh. Di samping itu juga mengandung kafein, vitamin C untuk mencegah flu, vitamin B kompleks untuk membantu metabolisme karbohidrat, asam amino untuk menurunkan tekanan darah, flavonoid untuk menguatkan dinding pembuluh darah, serta vitamin E antioksidan dan mencegah penuaan dini dan fluoride untuk mencegah gigi keropos. Namun, seiring perkembangan zaman, terdapat variasi dalam pengolahannya. Di Indonesia yang dikenal dengan jasmine tea atau teh wangi melati, yaitu teh hijau yang dicampur bunga melati sehingga menimbulkan aroma yang harum dan khas. Minuman teh sudah tidak asing lagi di kehidupan masyarakat Indonesia. Ada yang berupa teh celup, teh botol, teh dengan rasa buah, ataupun teh kering. Untuk produk teh yang siap diminum, terdapat banyak perusahaan-perusahaan yang memproduksi minuman tersebut, salah satunya PT Sinar Susro. Di mana pada tahun 1940, keluarga Susro Jojo memulai usahanya di sebuah kota kecil bernama Slawi di daerah Jawa Tengah. Pada saat memulai bisnisnya, produk yang dijual adalah teh kering dengan merek teh cap botol, di mana daerah penyebarannya itu masih di seputar wilayah Jawa Tengah. Lalu pada tahun 1953, keluarga Susro Jojo mulai memperluas bisnisnya dengan merambah ke ibu kota Jakarta untuk memperkenalkan produk teh cap botol yang sudah sangat terkenal di daerah Jawa Tengah tersebut. Perjalanan memperkenalkan produk teh cap botol ini dimulai dengan melakukan riset cicip rasa atau produk sampling ke beberapa pasar di kota Jakarta. Awalnya datang ke pasar-pasar untuk memperkenalkan teh cap botol dengan cara memasak dan menyeduh teh langsung di tempat. Setelah seduhan tersebut siap, teh tersebut dibagikan kepada orang-orang yang ada di pasar. Tapi cara ini kurang berhasil karena teh yang telah diseduh terlalu panas dan proses penyajiannya terlampau lama sehingga pengunjung di pasar yang ingin mencicipnya tidak sabar untuk menunggu. Cara kedua yaitu teh tidak lagi diseduh langsung di pasar tapi dimasukkan ke dalam panci-panci besar untuk selanjutnya dibawa ke pasar dengan menggunakan mobil bak terbuka. Namun lagi-lagi cara ini kurang berhasil karena teh yang dibawa sebagian besar tumpah dalam perjalanan dari kantor ke pasar. Hal ini disebabkan pada saat tersebut jalanan di kota Jakarta masih berlubang dan belum seperti keadaan sekarang. Lalu akhirnya muncul ide untuk membawa teh yang telah diseduh tersebut di kantor dikemas ke dalam botol yang sudah dibersihkan, yaitu pada tahun 1970 muncul gagasan untuk menjual teh siap diminum atau ready to drink di dalam kemasan botol dengan merek teh cap botol soft drink Susro Jojo. Kemudian pada tahun 1972 dikeluarkan merek teh cap botol dengan penulisan cap yang lebih kecil sehingga orang lebih membaca teh botol. Selain itu penulisan soft drink dihilangkan dan tulisan teh botol diganti dengan warna merah putih yang menggambarkan produk asli Indonesia. Penulisan Susro Jojo juga disingkat menjadi Susro dalam logo bulat merah. Lalu pada tahun 1974 terjadi perubahan desain botol, di mana desain botol ini tidak seperti botol pada tahun 1970 dan 1972. Dengan bentuk botol yang baru dan perubahan pada penulisan merek teh botol Susro pada kemasannya. Desain botol ketiga ini diperkenalkan seiring dengan didirikannya pabrik PT Sinar Susro yang pertama di daerah Cakung, Jakarta. PT Sinar Susro ini merupakan pabrik teh siap minum dalam kemasan botol pertama di Indonesia dan di dunia. Di mana pada saat ini PT Sinar Susro juga mengeluarkan berbagai varian kemasan teh botol yaitu ultra high temperature plastik botol dan mengeluarkan varian less sugar pada tahun 2008 yang tersedia dalam dua kemasan berbeda yaitu UHT dengan kapasitas 250 ml dan bentuk plastik botol dengan kapasitas 500 ml. Kini Susro telah menjadi perusahaan minuman yang besar dan otomatis strategi pemasaran yang dipakai pun juga semakin besar. Promosinya kini bukan menggunakan metode cicip rasa, tetapi kini banyak iklan-iklan Susro yang terlihat di berbagai stasiun televisi, internet, majalah surat kabar, radio, dan berbagai acara-acara besar maupun acara kecil. Situs webnya juga dibuat semenarik dan sejelas mungkin untuk konsumen yang ingin mengetahui tentang PT Sinar Susro ini. Kunjungan pabrik juga menjadi salah satu cara untuk memasarkan produk dengan memperlihatkan proses dari pembuatan teh botol Susro untuk meyakinkan konsumen.
Hasilnya dapat terlihat pada saat riset media Nielsen yang mencatat teh botol susu ini mampu menguasai 70% pasar minimum